semuanya. Pada saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan yang cukup serius dalam isu lingkungan, terutama dalam hal pengendalian dan pemrosesan sampah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2023, jumlah produksi sampah nasional mencapai angka 18 juta ton per tahun dengan sampah yang langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Itu berada pada angka 5,9 juta per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebesar 33% pada tahun 2023 itu sampah tidak dikelola dan langsung diteruskan ke tempat pembuangan akhir. Hal tersebut merupakan kondisi yang lebih buruk dibandingkan tahun 2022, di mana pada tahun 2022 persentase sampah yang langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir hanya pada angka 24%. Sebetulnya, permasalahan terkait tingginya persentase sampah yang langsung diteruskan ke tempat pembuangan akhir tersebut dapat ditanggulangi serta direduksi dengan kegiatan operasional dari tempat pengelolaan sampah terpadu atau yang lebih sering kita singkat dengan kata TPST. Akan tetapi, TPST sebagai medium untuk mengelola sampah kurang menjadi prioritas bagi pemerintah, sehingga TPST sendiri memiliki kendala berupa fasilitas serta prasarana yang kurang memadai. Oleh karena itu, volume yang tinggi dalam mengelola sampah belum dapat direalisasikan. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai tersebut diakibatkan oleh karena kurangnya dana yang dimiliki dan dapat dialokasikan oleh TPST. Kurangnya dana tersebut mengakibatkan dalam pengelolaan sampah TPST tidak dapat mengupayakan kegiatan operasionalnya dengan volume yang tinggi, sehingga TPST tidak memiliki alternatif lain selain membuang sampah ke tempat pembuangan akhir. Fenomena tersebut mengakibatkan TPA mengalami overcapacity. Hal tersebut memberikan serentetan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya yaitu pencemaran air berupa air lindi. Air lindi merupakan air limbah yang meresap secara alami melalui tumpukan-tumpukan sampah sehingga membawa zat terlarut dari proses dekomposisi materi sampah. Permasalahan air lindi merupakan permasalahan yang serius dan berbahaya karena membawa bakteri patogen yang berasal dari sampah yang persebarannya sangat luas dan sangat cepat melalui proses infiltrasi di dalam tanah. Konsumsi air yang sudah terkontaminasi dengan air lindi dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti diantaranya dapat menyebabkan gangguan syaraf, keracunan, kerusakan otak, terganggunya fungsi hati dan ginjal, serta dapat menyebabkan kerusakan sel tubuh. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, terkait sebab serta akibat dari kurangnya kemampuan TPST dalam mengelola sampah, diperlukan satu alur skema pendanaan yang mampu memberikan stimulus anggaran kepada pihak TPST untuk merevitalisasi fasilitas serta prasarananya sehingga TPST dapat berjalan dengan lebih optimal serta volume pengelolaan yang lebih tinggi. Skema atau alur pendanaan tersebut dapat disebut dengan skema crowdfunding. Skema crowdfunding ini diterapkan dalam aplikasi Airfund, yaitu merupakan suatu platform yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan kepada TPST dalam bentuk pinjaman atau surat hutang. Bentuk investasi tersebut menjadi opsi yang efektif karena bersifat berjangka sehingga TPST dapat mengembalikan modal dalam tenor waktu tertentu yang telah disepakati. Alur crowdfunding tersebut berangkat dari investor yang menginvestasikan modalnya kepada TPST melalui aplikasi Airfund. Dari aplikasi Airfund tersebut, maka modal tersebut bisa terkumpul dan dialokasikan kepada TPST untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas daur ulang. Produk yang dihasilkan dari produksi daur ulang tersebut nantinya akan diperjualbelikan kepada konsumen, yaitu melalui penjualan offline maupun online. Nah, untuk penjualan offline tersendiri, itu akan dilakukan oleh TPST sendiri dengan berinteraksi langsung kepada konsumen, sedangkan untuk penjualan online akan dilakukan melalui aplikasi Airfund dengan fitur-fitur yang telah disediakan. Hasil yang diperoleh melalui transaksi jual-beli tersebut akan disetorkan kepada Airfund, di mana nanti Airfund akan mendistribusikan dengan sistem bagi hasil antara investor dan TPST. Dari hasil penjualan yang telah diperoleh, maka masyarakat investor akan menerima pengembalian modal beserta bunganya, sementara itu hasil penjualan lainnya akan disetorkan kepada TPST. Mobile apps Airfund sendiri memiliki dua jenis layanan yang ditujukan untuk pihak investor sebagai pihak yang memberikan dana, serta pihak TPST sebagai pihak yang membutuhkan bantuan dana.
Kedua jenis layanan tersebut kami sajikan dalam bentuk landing page yang merupakan tahap awal untuk memasuki aplikasi Airfund yang berisi tentang bagaimana cara kita mendaftar ke dalam aplikasi Airfund. Untuk investor sendiri hanya berisikan tentang profil serta identitas diri, sedangkan untuk pihak TPST diperlukan beberapa pendataan berupa yang pertama yaitu profil TPST, yang kedua yaitu legalitas dari pemerintah, serta yang ketiga yaitu terkait dengan pendataan sarana serta prasarana. Setelah semua proses pendaftaran selesai terisi, pihak-pihak yang akan menggunakan sudah siap untuk mengoperasikan aplikasi Airfund. Tampilan homepage pada aplikasi Airfund memuat fitur-fitur yang telah disediakan, yaitu seperti AirInvest, AirJob, AirShop, dan AirLegal, serta beberapa fitur tambahan seperti promo cashback, diskon investasi, dan berita-berita seputar produk hasil daur ulang bagi investor. Sementara bagi pihak TPST akan ditampilkan jurnal pembukuan untuk mencatat alokasi dana yang dihimpun guna membeli keperluan produk daur ulang. Jurnal pembukuan tersebut juga digunakan untuk memberikan transparansi keuangan setiap melakukan transaksi secara real time, yaitu seperti arus kas atau cash flow dan laba rugi kepada Airfund yang ditampilkan dalam homepage pemilik TPST. Keberjalanan dari aplikasi Airfund ini didukung dengan adanya 4 fitur, yaitu yang pertama ada fitur AirInvest, kedua ada fitur AirJob, ketiga ada fitur AirShop, dan terakhir ada fitur AirLegal. Fitur yang pertama yaitu fitur AirInvest, di mana fitur ini akan menampilkan nominal dana yang dibutuhkan oleh TPST sekaligus perolehan dana yang terkumpul secara real time. Apabila modal tersebut telah terkumpul sesuai target, maka modal tersebut dapat digunakan oleh TPST. Bagi investor, fitur AirInvest digunakan untuk berinvestasi kepada TPST, dan untuk keberjalanan perhitungan investasi akan selalu diperbaharui dan ditampilkan. Kemudian, investor dapat melakukan penarikan dana beserta bunganya apabila telah mencapai waktu yang telah ditentukan atau tenor payback period usaha. Fitur kedua dari mobile apps Airfund yaitu AirJob, yang mana fitur tersebut merupakan fitur untuk penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat. Fitur tersebut juga memiliki dua tujuan, yang mana yang pertama untuk masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan, dan di sisi lain bagi TPST yaitu untuk memperoleh tenaga kerja dengan mudah. Fitur ketiga yang tentunya tidak kalah penting yaitu fitur AirShop. Fitur ini merupakan sebagai fasilitas untuk mewadahi penjualan produk hasil daur ulang dan bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar produk olahan sampah. Produk olahan tersebut dapat berupa tas, kerajinan, sabun ekoenzim, pupuk, pakan ternak, kertas minyak, dan lain sebagainya. Pihak TPST juga dapat menggunakan fitur tersebut untuk medium penjualan produk olahannya secara online. Akan tetapi, pihak TPST juga dapat menjual secara langsung atau offline. Seluruh hasil penjualan dari pihak TPST akan diberikan kepada pihak Airfund dengan tujuan pihak Airfund akan mengelola pembagian hasil antara pihak investor dan pihak TPST. Fitur terakhir yaitu fitur AirLegal. Mengingat Airfund merupakan aplikasi pendanaan yang tentunya saja melibatkan uang dalam pelaksanaannya, sehingga untuk mengatasi keraguan dari pengguna, Airfund akan menyediakan fitur AirLegal, di mana pengguna dapat mengakses seputar legalitas, baik itu legalitas usaha maupun legalitas dari Airfund sendiri, sehingga dapat mengatasi keraguan pengguna dalam menggunakan aplikasi Airfund serta berinvestasi di dalamnya. Dalam mengimplementasikan gagasan ini, diperlukan beberapa tahapan agar dalam proses perencanaan dan implementasi dapat tersusun secara sistematis, yang terdiri dari analisis kebutuhan. Tahapan ini diperlukan agar mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di TPST dengan melakukan riset, pengumpulan data dan informasi seputar permasalahan anggaran dan dana yang dialami. Skema crowdfunding. Berdasarkan kendala seputar pendanaan dan anggaran di TPST, maka dirumuskan sebuah solusi pembuatan skema crowdfunding yang dapat menjawab permasalahan pengelolaan sampah, terkhususnya pada TPST di Indonesia. Pengembangan aplikasi Airfund. Skema crowdfunding yang telah dirumuskan akan diformulasikan ke dalam aplikasi Airfund, yaitu sebuah layanan yang memfasilitasi TPST
untuk memperoleh pendanaan dari masyarakat untuk meningkatkan modal dalam mengembangkan kapasitas pengelolaan sampah. Pengembangan aplikasi Airfund didukung dengan berbagai fitur, tidak hanya terfokus kepada pendanaan saja, tetapi juga menunjang dalam keberjalanan pengelolaan sampah dan penjualan output produksinya. Tahapan selanjutnya setelah tahap pengembangan yaitu tahap evaluasi, yang mana tahap tersebut bertujuan untuk mengecek ulang terkait mekanisme aplikasi Airfund serta melakukan perbaikan sebelum akhirnya aplikasi tersebut diluncurkan kepada pengguna-penggunanya. Tahapan berikutnya yaitu terkait perizinan serta legalitas, mengingat bahwa aplikasi Airfund merupakan aplikasi atau platform pendanaan. Oleh karena itu, pengawasan dari pihak OJK merupakan hal atau aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, kami akan melakukan legalitas atau perizinan kepada pihak tersebut untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi para pengguna-penggunanya. Setelah mobile apps Airfund aman secara mekanisme dari tahap evaluasi, serta sudah memiliki lisensi dari OJK bahwa aplikasi tersebut dinyatakan aman, tahapan selanjutnya yaitu launching, yang bertujuan agar aplikasi Airfund dapat diadopsi serta diimplementasikan kepada masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya yaitu tahap penetrasi kepada masyarakat dan TPST, di mana pada tahap ini akan dilakukan perkenalan lebih lanjut bersamaan dengan promosi mengenai gagasan yang telah disampaikan. Promosi yang dilakukan harus secara intensif, yaitu dapat mencapai 3 tujuan utama promosi. Yang pertama, menginformasikan kepada target agar dapat mengetahui kegunaan dan pentingnya aplikasi ini, serta hubungannya dengan isu yang diangkat. Yang kedua, bersifat membujuk terhadap target. Dan yang terakhir, sebagai pengingat tentang permasalahan pokok yang diangkat dalam gagasan ini, yaitu tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Metode pengenalan yang dilakukan dalam lingkup TPST, yaitu dengan cara melakukan pengajuan proposal usaha. Kemudian bagi masyarakat dapat dilakukan dengan cara kampanye atau sosialisasi. Promosi juga dilakukan dengan proaktif, yaitu dapat memastikan bahwa masyarakat dan TPST dapat memahami keuntungan apabila bersedia menerima gagasan ini. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Tahap ini sebenarnya merupakan tahap yang berkelanjutan karena berguna untuk mengawasi, memantau, dan menganalisis serta mengevaluasi kinerja dari aplikasi smartphone serta kemampuan beradaptasi dan inovasi untuk kondisi kedepannya. Dampak penggunaan aplikasi Airfund dibagi menjadi 2 indikator, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dampak ini diambil dari segi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Yang pertama adalah mengurangi kapasitas penumpukan sampah. Adanya bantuan permodalan yang diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kegiatan operasional pihak TPST. Maka dari itu, untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya secara maksimal, pihak TPST membutuhkan bahan baku berupa sampah dengan kapasitas yang tinggi dalam pembuatan produknya. Yang kedua adalah pemasaran produk daur ulang dapat diperluas melalui jaringan online, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat mengaksesnya melalui fitur AirShop. Dampak yang ketiga yaitu dampak positif terhadap permodalan TPST, di mana permodalan ini akan meningkat karena investasi yang telah dilakukan, sehingga TPST dapat memaksimalkan produksinya dalam melakukan proses pengolahan sampah dan daur ulang. Dampak yang terakhir yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan, karena Airfund menyediakan fitur AirJob, di mana dapat menawarkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Penerapan gagasan aplikasi Airfund juga memiliki beberapa dampak tidak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dampak secara tidak langsung yang pertama yaitu terkait dengan pengurangan gas rumah kaca. Optimalisasi operasional TPST memungkinkan untuk mengurangi kejadian penanganan sampah yang masih menyimpang, seperti pembakaran sampah di tempat terbuka. Pembakaran sampah di tempat terbuka sendiri memiliki pengaruh atau dampak yang buruk terhadap pemanasan global. Untuk dampak secara tidak langsung yang kedua, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas air. Air lindi atau air yang berasal dari endapan sampah akan semakin berkurang karena sampah-sampah tersebut atau sampah-sampah yang menumpuk sudah diolah oleh pihak TPST. Untuk dampak secara tidak langsung yang ketiga, yaitu terkait dengan meningkatnya kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas air serta kualitas udara pada lingkungan setempat diharapkan bisa menumbuhkan atau meningkatkan kesehatan daripada masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Peningkatan kemampuan pengelolaan sampah dari pihak TPST yang melibatkan masyarakat sebagai investor untuk membantu ketersediaan dana dari TPST melalui aplikasi smartphone
merupakan salah satu solusi yang efektif. Gagasan pada aplikasi smartphone Airfund tidak hanya ditujukan untuk memodali TPST atau hanya untuk menurunkan volume presentase sampah yang tidak diolah, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan masyarakat karena dapat mengurangi terjadinya pencemaran air lindi. Melalui gagasan ini pula, gerakan BIBS atau Bergerak Menuju Indonesia Bebas Sampah dapat segera terrealisasikan melalui upaya pengolahan sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Sekian dari kami, terima kasih.